cara mengikuti pembelajaran di LMS hingga lulus dan dapat sertifikat. Sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info update kesehatan lainnya. Oke, teman-teman. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep pemenuhan satuan kredit profesi atau SKP untuk pemenuhan perpanjangan syarat SIP. Jadi di sini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua adalah profesi atau pelayanan, yang ketiga adalah aspek pengabdian masyarakat. Nah, terkait dengan aspek pembelajaran ini, nanti semua aktivitasnya akan dilakukan di pelataran sehat. Komposisi pemenuhan satuan kredit profesi atau SKP sendiri itu yang paling besar adalah dalam aspek pembelajaran, yaitu 50-60%, sedangkan untuk kondisi khusus itu 30-60%. Nah, pertanggal 1 Maret tahun 2024, Kemenkes mengeluarkan kebijakan bahwa setiap seminar, pelatihan, atau workshop harus melalui pelataran sehat. Dengan kata lain, ketika teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar dari pelataran sehat, maka sertifikatnya nanti tidak bisa digunakan sebagai syarat kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita akan masuk ke pelataran sehat. Sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana mengkonekkan akun Satu Sehat teman-teman dengan pelataran sehat. Jadi teman-teman bisa langsung masuk melalui akun Satu Sehat. Setelah masuk melalui akun Satu Sehat, di sana akan muncul beberapa item yang di bagian atas, yaitu yang pertama adalah total pembelajaran yang teman-teman sudah ikuti, kemudian di sampingnya adalah total pembelajaran yang telah selesai. Kemudian di samping kanan adalah total SKP yang teman-teman dapatkan di pelataran sehat melalui pembelajaran yang teman-teman telah lakukan. Nah, selanjutnya di bawah langsung muncul tema-tema atau judul-judul pembelajaran yang teman-teman bisa ikuti, atau teman-teman bisa klik pembelajaran, nanti akan muncul semua pembelajaran yang bisa diikuti. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada beberapa informasi singkat dari tampilan awal setiap pembelajaran. Seperti di situ ditampilkan ada jenis pembelajarannya, apakah berupa pelatihan, seminar, ataupun webinar. Kemudian tampak ilustrasi gambar yang juga biasanya mencantumkan biaya jika ada. Kemudian di situ ada judul pelatihannya, kemudian lembaga yang melakukan pelatihan. Selanjutnya di situ juga tampak berapa jumlah JPL atau jam pembelajaran dan berapa jumlah SKP yang bisa teman-teman dapatkan. Kemudian ada rating dari pembelajaran tersebut mulai dari skala 1 sampai dengan 5. Terakhir terdapat informasi terkait dengan metode pembelajaran. Terkait dengan metode tersebut, apa metode pembelajaran yang bisa teman-teman ikuti? Yang pertama adalah metode pembelajaran klasikal, yang kedua metode pembelajaran online, dan yang ketiga metode pembelajaran blended learning. Beda dari ketiga metode tersebut adalah yang pertama, kalau metode klasikal artinya kita harus pergi ke tempat pelatihan atau workshop tersebut. Nah, yang kedua itu adalah metode online. Kita melaksanakan seminar, pelatihan, atau workshop tersebut di mana saja, hanya menggunakan jaringan online saja, kita sudah bisa mengakses materi-materinya. Nah, yang terakhir adalah metode blended learning atau metode pembelajaran campuran antara klasikal dan metode online. Jadi biasanya beberapa hari di awal itu dengan metode online, kita bisa melaksanakannya di mana saja. Kemudian beberapa hari terakhir itu biasanya karena ada praktek, maka kita harus ke suatu tempat pelatihan ataupun workshop. Setelah melihat informasi sekilas pada tampilan awal, nah kita bisa mengklik detail untuk menampilkan rincian dari pelatihan yang kita tuju. Biasanya di atas tampak pengumuman dari lembaga yang mengadakan pelatihan. Kemudian kita bisa lihat detail dari ilustrasinya yang biasanya juga menampilkan biaya dari pelatihan tersebut.
Selanjutnya, ada beberapa informasi terkait dengan JPL, sertifikat, kemudian berapa jumlah SKP-nya, termasuk waktu kapan bisa mendaftar. Selanjutnya, di bawah teman-teman bisa scroll, di situ akan muncul informasi tentang pelatihannya itu sendiri, kemudian target peserta, tujuan pelatihan, kompetensi yang akan dicapai, kemudian waktu hingga konten-konten pelatihan. Nah, karena judul pembelajaran yang disediakan sangat banyak, maka teman-teman bisa fokus mencari pelatihan sesuai kebutuhan atau profesi. Saya contohkan, di sini saya menulis profesi bidan di menu search, maka nanti akan muncul semua pembelajaran terkait profesi bidan. Selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur, filter, dan sort untuk memudahkan pencarian pembelajaran sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya, berdasarkan metode, level, durasi, institusi penyelenggara, waktu, JPL, rating, dan sebagainya. Nah, setelah teman-teman sudah mantap dan yakin untuk memilih suatu pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman dapat meminta akses untuk pembelajaran tersebut kepada lembaga penyelenggara. Nah, di situ setelah meminta akses, maka teman-teman bisa menunggu verifikasi dari penyelenggara. Untuk waktu verifikasi dari penyelenggara itu sangat beragam ya teman-teman, tergantung dari pihak penyelenggara atau lembaga pembelajaran tersebut. Jika teman-teman kesulitan mengakses atau terlalu lama menunggu verifikasi dari penyelenggara, maka teman-teman bisa menghubungi kontak lembaga tersebut sesuai dengan yang tercantum pada brosur atau keterangan dan informasi yang ditampilkan di pelataran sehat. Jika teman-teman sudah mendapatkan akses, maka teman-teman sudah bisa memulai pembelajaran. Misalnya online, maka teman-teman bisa langsung mengklik, kemudian melihat materi-materi pembelajaran yang disediakan di pelataran sehat. Nah, saya contohkan di sini adalah pembelajaran full online yang terdiri dari beberapa materi. Kita bisa langsung mendownload materinya atau langsung mengikuti video-video yang ditampilkan. Di sebelah kiri akan muncul tanda jika kita sudah menyelesaikan. 0-1 artinya bahwa kita belum menyelesaikan pembelajarannya, sedangkan kalau kita sudah menyelesaikannya, maka tandanya adalah 1-1. Ikuti dan selesaikan semua pembelajarannya hingga mendapatkan post-test. Setelah itu, kerjakan post-testnya. Klik post-testnya, kemudian di situ teman-teman bisa memperhatikan durasi pengerjaan post-test. Kemudian teman-teman bisa klik mulai kuis. Selanjutnya yang pertama kali teman-teman perhatikan adalah jumlah soal dari pembelajaran tersebut untuk memastikan teman-teman dapat mengerjakannya sesuai dengan durasi waktu yang disediakan. Nah, pada saat mengerjakan post-test di sini bisa teman-teman membuka semua item materi-materinya. Jadi sambil mengerjakan post-test sebenarnya kita bisa sambil membuka materi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Kerjakan semua post-testnya sampai nomor terakhir. Setelah yakin, maka teman-teman bisa mengakhiri kuis. Selanjutnya akan muncul keterangan bahwa selamat Anda telah menyelesaikan webinar apa begitu ya. Kemudian kita bisa ke halaman depan kuis kembali. Nah, setelahnya kita bisa melihat nilai post-test kita. Dalam hal ini seperti contoh nilainya 80 dan status kelulusannya juga bisa tampak di situ bahwa dengan nilai 80 ini sudah dinyatakan lulus. Kalaupun belum lulus, teman-teman tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mengulang, biasanya maksimal 3 kali ulangan untuk kuisnya sampai teman-teman mencapai batas minimal untuk kelulusan. Biasanya batas kelulusan sendiri itu adalah 75. Kemudian teman-teman bisa klik selanjutnya dan tandai selesai. Langkah terakhir, teman-teman akan diminta untuk memberikan rating dan ulasan. Berikan bintang sesuai dengan penilaian teman-teman terhadap pembelajaran tersebut. Mulai dari rating tidak baik sampai sangat baik. Selanjutnya, teman-teman bisa memberikan ulasan
Bisa isinya komentar positif atau masukan, kritikan terhadap pembelajaran yang teman-teman sudah lalui. Selanjutnya, klik kirim dan akan muncul pernyataan, "Selamat, Anda telah menyelesaikan pelatihan bla bla." Selanjutnya, teman-teman bisa mengecek perkembangan belajar. Semua pembelajaran yang telah selesai maka akan terekam di satuan kredit profesi dan juga akan muncul di beranda terkait dengan total semua pembelajaran yang telah selesai, dan jumlah SKP juga sudah bertambah. Selanjutnya, teman-teman bisa mengunduh sertifikat di sertifikat saya. Namun demikian, sertifikat biasanya tidak serta-merta langsung bisa diunduh ya teman-teman, karena membutuhkan proses penandatanganan dari lembaga penyelenggara. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan pengecekan secara berkala apakah sertifikatnya sudah ada atau belum. Bisa langsung ke Pelataran Sehat ataupun mengecek email teman-teman. Nah, di sini saya contohkan emailnya terkait dengan pemberitahuan sertifikat sudah ada, langsung kita buka saja. Di email tersebut diinfokan bahwa sertifikat sudah bisa diunduh di Pelataran Sehat. Dengan demikian, kita kembali lagi ke Pelataran Sehat, kemudian kita klik sertifikat. Kemudian teman-teman bisa langsung mengunduh sertifikat. Nah, di sini sudah tampak sertifikat teman-teman yang telah diunduh. Oke, selamat mencoba teman-teman. Salam sehat untuk teman-teman nakes semuanya.